Nah, setelah hajat itu terkabul, yang kedua kali saya punya pinjaman di Mandiri 160 juta ya Pak. Iya. 160 juta, alhamdulillah potong sapi lagi hari Jumat, hari Senin sudah terkabulkan, sertifikat diantar ke rumah sama kepalanya. 4 hari. Cuma 4 hari. Saya waktu itu Pak Haji, alhamdulillah waktu 4 hari sudah kembali Pak Haji itu. Makanya jangan ragu-ragu ke sini. Ilmunya luar biasa. Terus lagi nih Pak, kemarin bulan kemarin ya Pak Feria. Ya. Saya ke sini lagi, nggak ada 12 jam, saya pulang kabul lagi Pak. Itu masuk rekening 25 juta. Nah, nggak ada 12 jam. Nah, makanya saya ke sini lagi pengen ada hajat lagi yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Yakin nggak lama, pasti nggak lama. Nah, itu makanya mari Pak, Bu, kalau yang punya kesulitan apapun, Pak Haji punya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ini saya kan nggak biasa tidur, bukan. Saya kebiasaan kalau tidur itu pada subuh, maksudnya nggak. Jadi kalau jam 12 itu saya langsung mandi pandan, sholat tahajud, senyum. Cuman senyumnya itu saya suka sambil zikir. Maksudnya begini, kan kalau duduk senyum 41 kali lama waktu. Jadi kalau sambil zikir alhamdulillah alhamdulillah itu baru saya sambil sarang-sarangnya begini Pak Haji. Iya, sarang-sarangnya. Satu itu. Yang kedua, setelah saya diijazah alhamdulillah 27.000 itu, alhamdulillah kejutan-kejutan keajaiban Allah, alhamdulillah saya terima. Di antaranya saya mendapatkan kejutan berangkat umroh, insya Allah tanggal 21 Agustus ini saya berangkat. Tepuk tangan dong. Wow. Kejutan yang kedua, saya alhamdulillah selama saya menjadi pendakwah, baru seumur hidup saya jadi pendakwah, setelah saya mengamalkan alhamdulillah itu, di bulan Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia baru saya mendapatkan undangan ceramah. Biasanya kan Rajaban, Maulid Nabi gitu ya. Sekarang saya 17 Agustus mendapat job panggilan ceramah, alhamdulillah. Wow, tepuk tangan. Kemudian yang ketiganya, Pak Haji, saya kan suka, mohon maaf, banyak pasien yang ke rumah. Pasien? Ya, artinya begini, saya itu memberikan orang yang berobat ke saya kan seperti dokter memberikan resep. Misalnya kalau obat bengek, ini resepnya gitu kan. Obat buduk ini kan. Nah setelah saya mengamalkan. Bu, contohnya jangan yang bengek. Apa gitu contohnya? Iya, yang kudis, yang bengek, yang kudis, yang kurap gitu Pak Haji. Jadi masing-masing beda seperti dokter. Yang nggak bisa ngaceng bisa nggak berobat ke Ibu? Pernah. Pernah. Ya. Obatnya apa Bu kalau yang nggak bisa ngaceng? Ada yang japri. Beda Pak Haji, beda. Apa kalau nggak bisa ngaceng katanya? Obatnya apa? Bisa ngaceng. Kalau nggak bisa ngaceng, obatnya apa biar bisa ngaceng? Supaya bisa ngaceng, dicolek-colek Pak Haji. Colek pakai apa? Ya seperti itulah Pak Haji. Begini Pak Haji. Nah dari pasien itu, saya mengamalkan ilmu RDAY. Yang mana? Mengamalkan ilmu RDAY-nya yang air cebokan itu Pak Haji. Ya. Di antaranya saya kan punya pasien yang berangkat ke Saudi itu, ke Jeddah. Ternyata di sana dia punya majikan yang sangat galak, pengen cepat-cepat pulang. Terus saya bilang begini, biasanya pakai ilmu saya. Nah setelah rada lemot saya pakai ilmu RDAY, ya udah air cebokan aja saya bilang, karena majikannya nggak ngizinin pulang juga. Nah setelah itu air cebokan 99 kali oleh pasien saya di Saudi itu, kemudian dipakai ngepel, dipakai mandi, pakai masak dan sebagainya. Alhamdulillah terkabul, kata majikannya, ya udah kamu boleh pulang. Alhamdulillah dia lagi ngurus dokumennya, dan Ibu terima kasih katanya, saya mau pulang langsung ke Ibu katanya begitu Pak Haji. Alhamdulillah setelah menggunakan air cebokan 99 kali itu. Ya. Nah kemudian yang terakhir, bisa nggak dipaketin dari sana air cebokannya? Jadi air cebokannya dia bikin sendiri di sana, saya ajarkan ilmu RDAY-nya ke sana. Kan manjur. Manjur alhamdulillah. Nah, kirim lagi pakai botol zam-zam tuh. Nah kemudian 2 minggu yang lalu Pak Haji, ada pasien yang stroke udah 3 bulan nggak bisa bangun. Kemudian dia berobat ke saya. Saya kasih air cebokan juga. Nah karena emang waktu itu pasien ada 5 orang Pak Haji, akhirnya saya pakai amalkan juga ilmu RDAY yang lain, yang menggunakan 9 kali dicolek. Gimana nyoleknya? Begini Pak Haji, 1, 2, 3, saya hitung ke 9. Ya, kurang dalam. Dalam Pak Haji. Oh, iya. Nah karena
pasiennya ada 5, jadi 5 jari ini dikali 9. Asli Pak Haji. Saya begini aja ke kamar mandi, saya begini. Jari ini dulu 9. Ini terus semua udah 9. Kan botol ngejajar tuh ya. Ya. Botol aqua itu. Langsung saya masukin satu-satu, ini fotonya ada videonya. Iya. Saya masukin satu-satu sambil saya ngucap alhamdulillah 9 kali dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang Embe pimpinan Pak Haji Dwi Susanto bin Haji Suwando, yakinnya pasti Allah kabulkan. Saya sebutin pasien satu-satu. Yang stroke sembuh saya masukin tuh. Jadi ini Habis colek. iya habis colek itu kan Colek 5. apa? Habis nyolek dari mana? Nyolek apa? Dari sini 5 botol 5 jari saya masukin Pak Haji. Iya. Nah udah selesai kan Pak Haji, besoknya si supir yang stroke 3 bulan itu setelah minum air saya yang ilmu RDA saya pakai, besoknya nyupiran truk. Tepuk tangan dong. Bu. Tetangga pada nanya Pak Haji, Ya. kamu berobat kemana udah nyupiran truk lagi? Ke Bu Ustazah itu yang di Sukabumi di Golpara, saya kebanjiran pasien. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sugeng dari Bubulak, Bogor, Pak Haji. Sugeng Bubulak Bogor. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya pernah mendengar ataupun melihat pencerahan dari Pak Haji bahwa salah satu fungsi celana dalam yang 9 hari tidak ganti Ya. bisa untuk apa namanya orang yang menjolimi kita. Iya, bisa. Nah, saya mau tanya, apakah orang yang menipu bisnis saya itu termasuk kriteria itu atau enggak? Enggak bos, kalau ketipu itu kan bukan menjolimi tapi lo blow on. Tepuk tangan dong. Lo blow on. Bos, orang kalau ketipu tuh nggak dijolimin tapi kita kena blow on. Tenang aja, nanti balik lagi rezekinya tapi dari orang lain bukan dari si bangsa. Itu namanya si bangsa. Oh. Ada lagi? Berarti tidak bisa kita tarik kembali, Pak Haji, ya? Gak bisa, kan lo kena tipu, blow on dong. Ilmu blow on sama ilmu dijolimin beda bos. Baik. Terus satu lagi, Pak Haji. Ya. Salah satu motivasi saya malam ini ke sini adalah yang pertama untuk mendapatkan karomah ataupun berkah dari kemuliaan anak-anak yatim. Yang kedua, saya mau ngecas keyakinan saya untuk selalu melaksanakan, mengimplementasikan ilmu-ilmu kearifan lokal RDAY. Iya, salah satunya ilmu kearifan lokal RDAY lo praktekin ilmu ayatnya Allah aja bos. Ya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah. Siap. Caranya apa? Pasti cair, pasti bisa, pasti deal, pasti lulus, pasti diterima. Kita kan enggak ngomongnya. Mau tahu ngomongin kita biasanya nih orang umum nih sebelum ke RDAY di luaran sana, makanya hajatnya lemot. Bisa lulus gaya anak gue. Kok gitu ngomongnya? Pasti lulus. Deal, bisa deal gak ya? Kok gitu ngomongnya? Jadi berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik sama Allah. Siap, Pak. Buktinya apa? Di Al-Quran ayatnya bunyinya gini nih bos. Ini orang gak banyak yang tahu. Ini nggak banyak yang tahu. Yang tahu hanya RDAY aja. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Murka itu apa? Dosa. Kita kan kadang apa dosa gue banyak ya. Justru dosa lo makin banyak makin cepat terkabul. Kok gitu? Lo lihat tuh orang terkaya di Indonesia. Emang dosanya nggak banyak. Gak usah gue sebutin namanya. Ya kan? Iya, Pak Haji. Lo tahu dah siapa aja namanya? Iya, ini nggak berbuat dosa takut. Iya, udahlah bos. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan ingat dosa kita. Yang diingat apa? Kasih sayangnya Allah. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau ada pasangan, pernikahan panjang. Kalau punya suami, ini kan enggak salah karena dosa saya yang banyak kali ya. Loh, orang di Indonesia yang dosanya banyak malah kaya raya. Nah, lo jangan pesimis, tapi optimis. Pasti bisa. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Amin. Gitu. Lu jangan kalah lo sama presiden yang terbaru sekarang. Pak Prabowo. Wow, luar biasa. Siap. Nyalonin jadi wakil presiden gagal. Nyalonin jadi presiden gagal. Nyalonin jadi presiden gagal. Sekarang jadi. Coba kalau dia kemarin pesimis, udahlah, gue masa nyalonin, nggak jadi. Jangan bos, pasti jadi. Pasti jadi. Lo lihat komisarisnya PLN, siapa orang-orangnya? Nggak usah gue sebutin namanya, lo pasti tahu. Oke? Oke. Jadi kalau untuk salah satu fungsi untuk mempercepat laku
jualan rumah bisa Pak Haji ya? Bisa, pasti laku besok pagi, pasti laku besok pagi. Apa? Tapi lo jangan kalah, Yang- sedekahnya mesti dikerjain. Siap. Kita kan kadang yakinnya kuat, sedekahnya nggak kuat. Kayak orang mana bos? Ketipu, lepas, cus. Ujungnya mesti runcing, ujungnya ini sedekah. Kita kadang ujungnya tumpul bos. Siapa Haji? 15 juta, taruhlah 10 juta ya. 10 juta ketipu udah pernah. 10 juta duit dipinjam orang nggak dibalikin udah pernah. 10 juta kita dipinjam saudara nggak dibalikin pernah. Coba paksain buat sedekah ekstrim, berani gak lu? Boleh minjem, ya minjem lah. Orang kita nggak punya duit, minjem lah. Tapi kan dari situ kita dapat ilmu. Akhirnya bisa balikin, bisa. Tapi kan di tempat lain nggak boleh Pak Haji. Ya kan lo berobatnya ke SDI Impres. Beda lah Bang. Bisa? Bisa Pak Haji. Harus ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, saya Abdurrahman dari Rangkas Bitung. ya. Sudah 2 kali ke sini. Alhamdulillah saya sudah menjalani ilmu RDAY selama 1 bulan lebih. Mandi pandan, celana dibalik. Senyum belum? Senyum sudah senyum. 41 kali? Ya. Ah. Tiap malam. Nah, sudah sebulan lebih. Alhamdulillah. Senyumnya gimana senyumnya? Senyum gini. Berulang-ulang 41 kali. Kemudian pas saya mulai melaksanakan itu pas malam Senin, hari Selasanya saya cek di rekening BCA saya. Nah, tadinya cuma 150.000, saya cek hari Selasa ada 950.000. Wow, tepuk tangan dong. Nah, semenjak Jadi itu Bapak merasakan ilmu RDAY apa aja coba? Bangun jam 00. Ya. Senyum 41 kali. Ya. Mandi pakai pandan apa enggak? pakai Pakai pandan ya, wajib ya. Ya. 9 lembar. 9 lembar. Terus tahajud. Paksain baca Quran. Ya. Oke. Terus setelah baca Quran, saya setelah capek dan mungkin penglihatan juga saya kabur ketika baca Quran lama. Baca Quran kabur. Karena kabur penglihatan. Oh, buram. Enggak. Oh, ngantuk. Ngantuk. Ya. Oh, iya. Itu namanya orang setelah itu blon, kan? saya mempraktekin gosok ATM sama gosok uang. Pakai Pak Haji. apa? Nah, supaya terisi Gosoknya banyak. pakai apa? Pakai centong. Pakai centong. Ngomongnya gimana? Ngomongnya dengan izin Allah dan ridha Allah dan berkah karomah doa anak yatim RDAY terisi banyak atau ATM. Kalau untuk uang berdatangan sebanyak-banyaknya karena sesuai dengan kebutuhan saya ingin banyak uang Pak Haji. Hasilnya? Alhamdulillah tiap hari ada yang masuk aja, terus ATM banyak yang isi. Iya, tepuk tangan dong. Kemudian pertanyaan saya Pak Haji, Ya. saya memang pengurus perjalanan umroh, udah dari tahun 2012, dan di akhir-akhir ini saya sering kena bencana lah, jadi sering ada uang ketipu dan lain-lainnya. Nah terakhir kemarin untuk perjalanan haji 2024, saya ikut percepatan dan ada jemaah saudara-saudara saya yang nitip uang ke saya. Per orang 30 juta, kemudian saya setorkan ke KBIH untuk percepatan dan tapi tidak berangkat Pak Haji. Kemudian jamaah yang nyetor uang ke travel tersebut melalui diantar oleh saya nuntut ke saya. Nah akhirnya dengan rasa tanggung jawab saya siap mengganti sebagiannya walaupun tidak semua. Nah saya punya janji tanggal 30 Oktober ini untuk mengganti mereka per orang 5 juta, jumlahnya 60 juta. Ini mohon pencerahannya dari Pak Haji. Gimana caranya punya uang 60 juta? Ya. Akhir Oktober Akhir ini. Oktober. Gampang, Bos. Bos praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali. Terus ucap hajat. Ada orang linglung kasih saya 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini berlaku semua. Ada orang linglung kasih saya uang 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Baru 2 kali sampai 27 kali sehari. Kedua, Siap. bos remes Ya. 9 kali Siap. sambil ngusap. Siap. Semua yang saya salamin kasih uang saya 60 juta hari ini. Siap. Belum terkabul, ulangi lagi besok. Remes. Siap. Semua yang saya salamin kasih saya 60 juta tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Lo salamin orang satu RT, lo salamin orang sekampung, lo salamin orang sekelurahan. Dari 100 orang pasti 10 orang ngasih duit lo. Dari 1000 pasti 100 orang ngasih duit lo. Siap. Terakhir, lo remes alat kelamin lo. Siap. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ngomongnya gimana?
Semua yang saya tatap ngasih uang saya 60 juta. Semua yang lihat saya ngasih uang saya 60 juta. Nah, nanti orang lo tatap semua satu-satu. Siap, Pak Haji. Pasti ngasih duit lo. Ini berlaku buat semua. Siap, satu lagi Pak Haji, itu yang mendesak ya, itu yang mendesak yang 60 juta, yang lainnya yang nyantai lah gitu, itu lebih dari 263 juta. Oh. Jadi yang mendesak tadi 60 juta, yang lainnya yang nyantai gitu, yang nggak nagih-nagih. Berarti lo nyebutnya jangan 60 juta, langsung aja minta sama Allahnya 10 miliar. Siap Pak Haji, siap. Jadi 10 miliar, 60 juta lo bayar, yang 200 juta lo bayar, yang 9 miliar 740 juta balikin ke gue. Siap, Haji, siap. Siap. Oke? Iya. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sabri dari Jakarta. Ya. Pertanyaan saya memang ada kesulitan, yaitu anak saya cukup umur. Ngomongnya agak jelas apa Pak? Anak saya 2 orang laki-laki cukup umur. Ulangi dari awal. Nama saya Sabri dari Jakarta. Saya ada masalah, anak saya tuh sulit jodoh, umurnya 33 dan 32, laki-laki semua. Pelan-pelan aja, tenang aja. Ya. Anak lo berapa? 2, umurnya berapa? Masalahnya apa? 33. Pelan-pelan. 33 dan 32, Laki perempuan. laki semua. Pertanyaannya apa? Saya sudah berdoa untuk jodohnya, banyak orang saya hubungin tuh. Berdoa buat jodohnya. Iya betul, supaya mudahkan jodohnya dan Ada nggak jodohnya sekarang? belum Pak. Ya ngapain lo berdoa, bos? Yes. Kalau kita berdoa gagal, nggak usah berdoa. Jadi apa? Baca Quran. Sudah saya lakukan. Ya udah, baca Qurannya dibanyakin, karena orang baca Quran itu di atasnya orang berdoa. Ya. Kata siapa? Kata gue, SD Impres. Betul. Ngapain lo berdoa? Ini baca Quran. Itu lagi saya kesulitan jual aset saya di Jual aset. Ya betul. Aset apa yang mau dijual? Tambak ikan di Muara Gembong. Tambak ikan di Muara Gembong. Ya betul. Kenapa kalau cebok alat kelamin lo siramin di tambaknya? Sambil lo nyebut alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, rebutan, beli aset gue tanpa ditawar, ulang-ulang 99 kali. Nggak sampai 7 hari itu tambak lo laku. Ya, Iya, memang ngomongnya jorok. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Orang ngomong masa bodoh, yang penting laku, bos. Siapa? Nggak melanggar agama kok, cuma orang jual aset sampai di atas 7 hari nggak laku, goblok. Orang di ilmu nenek kita, simbah gue, nenek gue, mbah gue, itu kalau jualan begitu. Makanya nih, coba Bapak dan Ibu, kenapa orang nanam timun suri bantet? Kenapa orang nanam semangka bantet? Kenapa orang nanam padi dimakan wereng? Nah, nenek gue dulu, bos, gue ingat bener. Dia kalau nanam sebelum matahari terbit, kakinya udah nginjak sawah tuh, bos. Makanya tanamannya subur-subur. Kalau sekarang kan enggak, datang ke sawahnya matahari terbit, nginjak, ya udah, nggak bakal gede. Lo lihat ya bos, abis maghrib itu orang nanam timun suri tuh bos, timunnya gede-gede bener. Zaman dulu gue inget bener nenek gue, ngapain mbah? Mau nanam timun suri, ini kan besok mau puasa. Kok hari gini? Iya, lihat hasilnya. Wow, sekarang kan kalau dikasih tahu tahayul, tapi utangnya gede. Tahayul, tapi minjem di bank. Zaman dulu orang ada minjem di bank, bos. Nenek gue nggak punya pinjaman di bank. Dia nginjek sawahnya sebelum matahari terbit. Nginjek sawahnya. Wow. Nah, lo coba praktekin, bos. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang rebutan beli tanah gue. Tambak gue mau dijual, nggak ditawar, bayar tunai. Udah ulang-ulang 11, nggak sampai 7 hari. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Dian dari Bekasi. Dian. Ya, Pertanyaannya apa, Dian? saya sedang masalah ekonomi Pak. Sampai asetnya habis. Sekarang saya tinggal di kontrakan. Jangan nangis. Yo, pertanyaan apa? Dah, jangan nangis. Ayo, pertanyaan apa? Gembira. Ya, gitu. Sekarang suami juga sakit. Sakit apa suami? Ya mungkin Deketin mic-nya, gue nggak denger. Deketin mic-nya. mungkin agak-agak tekanan gitu ya Pak. Jadi banyak, ada sakit kepala, ada paru, ada macam-macam. Iya, kata dokter sakit apa laki lo? Kalau Pernah parah, divonis paru-paru. Hah? Pernah divonis paru-paru juga. suami sakit paru-paru. Ya, terus? Terus kan ada rencana mau jual aset peninggalan orang tua di Brebes.
tapi sudah sekitar 2 tahun belum laku-laku. Aset apa yang mau dijual? Rumah. Gampang lah, lo cebok alat kelamin lo, siramin di ke Brebes, berangkat sekali aja lo jual. Ngomong kayak bapak tadi tuh, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Semua orang satu Brebes rebutan beli tanah gue, begitu. Nah lo cepretin, ulangi lagi, begitu. Ya sebetulnya sudah banyak yang naksir Pak, tapi katanya ketinggian begitu. Sebetulnya lokasinya strategis. Kalau udah pakai ilmu RDAI, mau lo jual berapapun laku, bahkan tinggi pun laku. Baik. RDAI punya kuda. Kudanya RDAI banyak tuh, ada 100. Kemarin kita ikut pertandingan internasional di Pulau Mas. Satu-satunya tuh orang Indonesia kita, namanya RDAI Stable, ikut kemarin pertandingan internasional. Ada 9 negara tuh. Lumayan, dari berapa peserta tuh? 40 apa ya? Kita dapat nomor 11. Kok bisa Ji? Bisa lah gue praktek ilmu itu. Dan gue bilang, kita punya pejantan, kuda pejantan. RDAI Stable punya kuda pejantan, harganya 5 miliar. Sekali ngawinin bayar 10 juta. Jadi kalau orang bawa betina, ngawinin kudanya ke RDAI, bayar 10 juta. Kalau laki-laki ngawinin perempuan, bayar 10 juta. Ini kalau kuda ngawinin ke RDAI, bayar 10 juta. Lumayan, sehari bisa 5 yang ngawinin. Mana ada Bu ngawinin 10 juta. Udah lo jual berapa? Mau 10 juta, 10 miliar laku. Yang penting gue cebok. Gue juga begitu tuh. Tapi berarti saya nggak tiap hari. Enggak lah, lo cebok, akhirnya lo kirim ke sono, atau karyawan lo yang nunggu di sana suruh cebok, nyiramin di sana. Gak usah pakai alat kelamin lo. Alat kelamin orang yang Brebes juga bisa. Atau lo kumpulin tukang beca di Brebes, suruh cebok alat kelaminnya, lo tabung pakai tong, udah siram laku. Bisa? Bisa. Pokoknya gini Mbak, pokoknya gini Bu, yang ada di otak lo positif, nanti hasilnya positif. Baik. Ini kan di otak lo isinya negatif. Kenapa ya gak laku ya? Jangan-jangan ada yang ngerjain orang, itu orang negatif, hasilnya ntar negatif. Hasilnya positif. Ya tadi Pak Haji, anak saya kenapa yang sakit? Nggak sakit anak lo. Pak Haji, saya disantet. Nggak mungkin lo kena santet. Mana ada orang hidung pesek kena santet? Padahal dia kesantet. Gue bilang enggak. Alhamdulillah tuh, udah yakin enggak, sekarang enggak. Nah lu juga begitu, oke? Apalagi dulu pesek, ya? Enggak. Satu lagi Pak, saya pengen beli rumah yang saya tempatin Pak. Bisa Bu. Mau dijual atau mau gimana? Selama ini sih belum ada penawaran, tapi saya sudah kerasan di situ karena lingkungannya juga baik, sosialisasinya juga baik. Terus? Kebetulan deket sama saudara saya juga, mbak saya yang ngasih tahu akun YouTube ini itu mbak saya. Jadi saya ada saudara deket di situ, saya senang tinggal di situ. Gampang, ibu remes alat kelamin ibu tempelin di pintu rumah ibu, jadi milik. Remes jadi milik, remes jadi milik setiap hari 99 kali, bisa nggak? Bisa. Sampai nanti alat kelamin kamu pindah ke pintu, jadi milik. Bisa? Berapa hari Pak? Berapa hari? Berapa hari? Iya. Nggak sampai 99 hari, nggak sampai. Soalnya batas kontraknya sudah terakhir 5 Oktober. Ya udah dari sekarang aja mendingan. Baik. Lo colek, ngetes dulu coba alat kelamin kamu remes, tempel di kaca. Nanti jadi milik saya. Iya. RDA ya. Kacanya yang pecah. Kacanya yang pecah jadi milik lu. Ya. Baik, terima Ya. kasih Pak Haji. Ya. Namanya siapa? Mediar. Media. Ya, mediar. Mediar. Ya. Ya, pertanyaan apa Yar? Saya pengen tanya nih Pak Haji. Rumah saya mau disita Bang. Rumahnya udah disita sama Bang? Belum. Oh, belum. Ya. Ini Pak Haji mau disita ya. Mau disita. Ya. Pertanyaannya apa? Biar nggak disita. Ya, disita Pak Haji gimana Pak Haji? Gampang, isi rumah telanjang bulat, nggak bakal disita. Gampang Yar, kamu colek alat kelamin kamu, tempelin di dinding rumah, tidak disita. Colek alat kelamin kamu, tempel di dinding, tidak disita, masih jadi milik. Colek alat kelamin kamu, tempelin di dinding, masih jadi milik. Terus selama 99 kali, sehari 3 kali, nanti nggak akan disita. Sehari 3 kali Pak Haji ya. Colek alat kelamin kamu, tempelin di dinding. Dinding dalam, kalau di luar nanti
bentuknya alat kelaminnya kelihatan. Jadi milik, nggak akan disita, jadi milik. Ini berlaku buat semua. Berani gak alat kelamin kamu dicolek taruh di dinding? Berani Pak Haji. Berani? Nah, coba colek dulu. Terus satu lagi. Colek, nggak digenggam, dicolek, tempelin. Manjur bos, coba praktekin ya. Terus Pak Haji satu lagi. Ya. Kalau untuk lunasin utang gimana Pak Haji? Kenapa? Utang. Utangnya berapa? Utangnya sekitar 600 juta. Gampang, kamu tulis di kertas nama kamu, ini berlaku semua, nama kamu Bin, utang saya lunas minggu ini 600 juta. Nah, kamu kempit tuh di alat kelamin kamu kalau mau tidur. Nah, nanti kamu bikin lagi kertas satu lagi, nama Bin, utangnya lunas 600 juta minggu ini. Kamu colek alat kelamin kamu lunas 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Lakukan selama 99 hari. Nanti utang kamu ada yang lunasin. Bisa? Bisa. Oke, praktekin ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Umar dari Bekasi. Nama Umar. Iya Pak Haji. Ya, pertanyaan apa Bos Umar? Ini Pak Haji, saya ada utang di beberapa bank ya Pak Haji. Itu kurang lebih hampir 500-an kurang lebih Pak Haji. 500 juta. Pak Haji. Nah itu dalam satu bulan setorannya kurang lebih di atas 10 juta Pak Haji dalam sebulan. Ya. Dan penghasilan saya dari bekerja gitu ya, Ya. kerja di pabrik itu sisa potongan-potongan itu 3 sampai 4 juta Pak Haji. Nah itu buat kadang-kadang buat nutupin itu saya gali lubang, pinjam sana pinjam sini itu nggak kelar-kelar Pak Haji. Bahkan saya sempat terlilit rentenir, udah bisa dibayar rentenir, utang agak turun, ada lagi musibah, jadi saya harus keluar uang, akhirnya pinjam lagi. Nah, dalam sampai sekarang tuh nggak kelar-kelar Pak Haji. Itu gimana caranya biar cepat kelar Pak Haji? Gampang. Orang kalau pengen utangnya cepat kelar, bikin takjub Allah. Bisa gak lo bangunnya jam 00? Insya Allah bisa Pak Haji. Oke, senyum pagi jam 00, bisa gak? Senyumnya jam 60 aja atau? Ya, bangun jam 00 terus senyum 41 kali, bisa gak? Bisa Pak Haji. Habis senyum mandi jam 00, bisa gak? Bisa. Dilanjutin sama mandi. Bisa Pak Haji. Habis mandi tahajud, dilanjutin sama tahajud, bisa gak tahajud? Bisa Pak Haji. Paksa harus bisa baca Quran 12 juz, bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Ya udah itu doang. Terus kalau saya kan kerja shift 2 sampai shift 3 terus Pak Haji. Shift 2 itu saya pulang jam 11. Itu tanpa tidur dulu nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Kalau tidur nanti malah kebablasan. Kalau masuk malam sambil kerja gitu gimana Pak Haji? Ya kerja dulu lah, itu nanti besok lakuin lagi. Oh gitu Pak Haji. Berarti nggak apa-apa kita. Nggak apa-apa, bolong nanti dilanjutin. Oh iya. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Pak Haji, saya punya anak 2 ya kan Pak Haji. Anak 2, lahir normal atau sesar anaknya? Sesar dua-duanya Pak Haji. Wow, berarti alat kelamin kamu masih ori dong. Ori, Pak Haji. Wow. Pak Haji, anak pertama saya itu kakinya beda sebelah Pak Haji. Besar sebelah. Kakinya siapa? Kaki anak saya yang pertama. Yang kanan lebih besar Pak Haji. Di bawah gak anaknya? Enggak di bawah Pak Haji. Oke. Terus itu bisa disembuhin atau? Bisa. Gampang. Yang normal yang kiri apa yang kanan? Oh, yang normal yang kanan kayaknya Pak Haji. Nah, yang nggak normal dijilat sama mamahnya. Dijilat 99 kali. Tapi terlambat nggak Pak Haji? Enggak ada kata terlambat. Umur 8 tahun Pak Haji? Enggak, nanti normal dijilat. Yang normal nggak dijilat, yang nggak normal dijilat sama mamahnya. Yang nggak normal 99 kali. Oh, iya, Pak. Umur mamahnya berapa? 32 Pak Haji. Umur papahnya berapa? 45 Pak Haji. 45 tambah 32 berapa? 78. Selama 78 hari nanti normal. Bisa? Bisa Pak Haji. Yo. Pak Haji, saya sama anak saya yang kecil ini Pak Haji, tidurnya ngorok banget Pak Haji. Tidurnya ngorok. Iya. Padahal anak saya yang kedua ini masih bayi Pak Haji. Bayi umur 5 bulan. Pengennya nggak ngorok. Iyalah Pak Haji. Gampang. Dua-duanya ngorok banget. Cari centong, dikerok lehernya pelan-pelan biar nggak ngorok. Atau cari cincin
cincin emas dikerok lehernya 99 kali sehari 3 kali, nanti nggak ngorok. Ini pakai cincin. Kayak ini kan stroke, dikerok lehernya, ini dikerok ininya, nanti nggak ngorok. Mamahnya juga bisa nggak ngorok. Bayi sama mamanya Ya bareng. keduanya. Kalau tidur gantian, kerok, nanti nggak ngorok. Gampang kok pakai cincin ya. Pak Haji. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. dari Makassar, nama saya Ibu Lisa. Ya. Saya seperti mimpi ketemu sama Pak Haji nih sekarang ini. Seperti Mimpi. Mimpi. Ya. Ibu mimpi, saya ngaceng. Jangan Pak. Ya. Itu abang saya sampai geli-geli ketawa tuh Pak, di rumah Pak Haji ngaceng tuh. Iya. Ini sebenarnya nggak ketawa Bu, dia karena kesetrum. Oh adanya. Oh iya. Jadi dari Makassar. Iya, kalau ini mereka tinggal di Jakarta, pas saya bawa, saya ajak. Oh ini tinggal di Jakarta. Iya, sampai ini kakak saya ajak. Oh ini ibu bawa. Iya. Kebetulan saya lagi nyari pejantan Bu. Buat ngawinin kuda di bawah. Pak, saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Yang satu, jadi saya baru-baru ketemu dengan surat-surat waris dari bapak saya tahun 75 dia beli tanah di Lampung Timur Pak. Ya. Saya bertanya apakah ini ahli waris masih punya hak, tapi saya dapat informasi bahwa tanah tersebut sudah jadi perumahan Pak. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Gampang Bu, yang penting ibu yakini tingkat dewa. Karena ayatnya di Al-Quran, aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin kata Allah. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Nah ibu harus yakin. Tidak ada yang tidak mungkin Bu kalau udah ke Allah. Contohnya Pak Prabowo jadi wakil presiden, jadi presiden. Nah, ibu mesti yakin dulu. Saya sih yakin Ya. Pak. Cuman kalau melihat kondisi bahwa dulu itu kan bapak saya beli melalui supirnya Pak. Ya. Tapi anak-anaknya nggak tahu. Ya. Nah setelah dewasa ini kami baru temukan itu surat-suratnya berbentuk rinci lengkap semuanya Pak. Nggak apa-apa, nanti ibu urus. Nanti ada jalannya dari Allah, pasti itu. Ada jalannya dari Allah, pasti. Yang penting ibu yakinnya harus tingkat dewa. Ilmunya LDI begitu Bu. Bahkan yang bikin ibu, saya kan gini, Ji, itu lo dibully Ji sama netizen Ji di YouTube, sama di apalah di Twitter. Nggak masalah Bos, orang ini ilmunya karipan lokal kok Bos. Buktinya apa, zaman lo kecil dulu rewel aja diremes alat kelamin nenek kamu, taruh di muka kamu diam langsung. Nah ibu juga harus yakin. Ayatnya gini Bu, malam aku rubah jadi siang kata Allah, siang aku rubah jadi malam kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngabulin doa ibu nggak bisa? Yang nggak jadi milik, jadi milik. Praktekin dulu, mesti yakin dulu Bu. Jadi saya nggak pencet alat kelamin buat saya tempel di surat-surat Pak. Enggak. Iya betul. Jadi ibu telanjang bulat, ibu cap jempol, pakai alat kelamin ibu, nggak usah pakai. Iya betul. Begitu. Nanti kan di stempelnya gambarnya alat kelamin ibu. Oke? Insya Allah Pak. Ya. Yo. Kalau yang satunya lagi Pak, Ya. ini rumah mertua saya. Jadi Ya. waktu itu kebetulan sepupu saya, sepupu dari suami saya itu mau Ya. kawin, kurang duit. Akhirnya dijual ini tanah. Tapi ini yang beli cuma bayar 250 juta. Sampai sekarang dia nggak lunasin Pak 1,7 M. Nanti pasti dilunasin, pasti ada uangnya. Ibu harus yakin dulu dong. Yakin nggak ya? Pasti Bu. Oke? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi dari Temanggung, Bu. Saya jamaah dari Mas Ferry lama. Saya di sini tadi jam 11 baru sampai, langsung privat sama Pak Haji. Nah, di sini saya tadi Pak Haji pesan untuk testimoni apa yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Memang saya dari Mas Ferry, dari mobil kecil sampai pakai elep sampai sekarang saya mengikuti terus Pak Bu. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak keajaiban yang terjadi pada hidup saya. Yang pertama kali saya kesini hajatnya satu, bapak saya sudah kritis di rumah sakit, udah nggak bisa apa-apa, dinyatakan dokter udah nggak bisa sembuh. Sakitnya komplikasi antara melena, diabetes, sama prostat. Udah berapa hari, 7 hari udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Saya WA sama Pak Haji, Pak ini gimana, bapak saya kok seperti ini. Ternyata Pak Haji saya suruh sedekah potong sapi waktu itu. Alhamdulillah Pak, nggak ada 10 menit bapak saya sadar. Luar biasa Pak. Ini punya Pak Haji. Waktu itu luar Sedekah biasa. potong sapi Jumat barokah. Iya. Tiap hari Jumat kan? Tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat RDA motong sapi Pak, wajib. Iya, Nanti wajib. dagingnya dibagiin sama anak yatim. Nanti kaki, kepala, kulit, jeroan buat bapak-bapak ibu makan. Sate. Nanti dagingnya buat anak yatim. Jadi bapak kebagiannya kaki, kulit, kepala, jeroan. Gitu. Makanya bapak pada penyakitan kan? Iya. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim,
Kebetulan dia hajat ekstrimnya papanya sakit kritis. Iya. Nah, kita paksain sedekah potong sapi Jumat barokah 1 juta. Makanya di RDAY sehat nggak sehat, punya hajat nggak punya hajat, pokoknya paksain tiap Jumat kita potong sapi buat tolak bala. Jangan sampai balanya datang baru kita keluarin tolakannya. Nah, itu kita wajib 1 juta. Nah, kalau sedekah subuh memang udah dari dulu. Nah, ini kita bikin waktu itu saya bilang, coba berani gak paksain sedekah potong sapi 1 juta Jumat barokah. Nah, dia kerjain. Lanjut. Iya. Nah, setelah hajat itu terkabul, yang kedua kali saya punya pinjaman di Mandiri 160 juta ya Pak. Iya. 160 juta. Alhamdulillah potong sapi lagi hari Jumat, hari Senin sudah terkabulkan, sertifikat diantar ke rumah sama kepalanya. 4 hari. Cuma 4 hari. Saya waktu itu Pak Haji, alhamdulillah waktu 4 hari sudah kembali Pak Haji itu. Makanya jangan ragu-ragu ke sini. Ilmunya luar biasa. Terus lagi nih Pak, kemarin bulan kemarin ya Pak Feria. Saya ke sini lagi, nggak ada 12 jam, saya pulang kabul lagi Pak. Itu masuk rekening 25 juta. Nah, nggak ada 12 jam. Nah, makanya saya ke sini lagi pengen ada hajat lagi yang luar biasa lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Yakin nggak lama, pasti nggak lama. Nah, itu makanya mari Pak, Bu, kalau yang punya kesulitan apapun, Pak Haji punya jawabannya. Nah, untuk yang dari daerah Jawa Tengah, dari Klaten, dari manapun, nanti bisa bareng Pak Ferry. Ya, lebih mudah, kita nggak harus naik turun bus yang lain, angkutan yang lain. Dulu sebelum kenal Mas Ferry, iya, kita perjalanannya ribet Pak. Dari sana nanti turun Bulbula, nanti nyari lagi angkutan ke sini, pulangnya juga ribet. Itu banyak apa? Banyak pertanyaan di jalan, ini gimana, ini kemana, gitu, masih bingung. Nah, mari Pak, kita sama-sama belajar di RDAY, nanti minta petunjuk sama Pak Haji, bagaimana solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Mungkin hanya itu dari saya, testimoni sementara. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.